Renungan harian ini diadaptasi dari buku renungan harian Star Bina Warga GKI. Shalom teman-teman, hari ini kita mau belajar tentang hikmat Tuhan dari kisah Raja Salomo. Diambil dari 1 Raja-Raja 3, 5-14. Salomo adalah anak dari Raja Daud dan Batsheba. Salomo menjadi Raja Israel yang ketiga, menggantikan Daud setelah Daud meninggal. Salomo lahir di Yerusalem sekitar tahun 1000 sebelum Masehi, dan ia menjadi Raja Israel selama 42 tahun dari 970 sampai 928 sebelum Masehi. Dalam bahasa Ibrani, nama Salomo artinya damai. Nama yang diberikan oleh Allah kepada Salomo adalah Jedidiah, yang berarti sahabat Allah atau yang dikasihi Allah. Keistimewaan sebelum ia menjadi Raja Israel adalah Tuhan memberinya kesempatan untuk meminta sesuatu kepada Tuhan. Meskipun diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk meminta apapun, Salomo tidak meminta kekuasaan, kehormatan, ataupun kekayaan. Salomo justru meminta hikmat dan kebijaksanaan dari Allah. Permintaan Salomo sungguh tidak egois dan serakah. Oleh karena itu, Allah mengabulkan permintaannya dan justru memberikan kepada Salomo kekayaan, kekuasaan, dan kehormatan. Maka Salomo menjadi raja yang bijaksana, dan banyak raja di sekitar Israel sangat takut dan hormat kepada Salomo. Raja Salomo juga yang diberi izin oleh Allah untuk membangun bait Allah. Raja Salomo pun membangun bait Allah yang megah. Pembangunan berlangsung selama 7 tahun. Bait Allah itu menjadi tempat bangsa Israel beribadah kepada Allah. Beberapa nasihat dari Raja Salomo dapat kita pelajari dari kitab Amsal. Misalnya, Amsal 1 ayat 8. Pentingnya mendengar didikan dan ajaran ayah dan ibu. Amsal 15 ayat 26. Berkata ramah kepada orang lain. Amsal 22 ayat 1. Nama baik dan dikasihi orang lebih baik daripada kekayaan. Harta terbesar Salomo adalah kebijaksanaan yang diberikan Tuhan kepadanya. Alkitab memberitahu kita bahwa kita juga dapat menemukan hikmat yang benar dengan percaya Tuhan Yesus Kristus dan mengikuti Dia. Karena kita membaca di Kolose 2 ayat 3, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Tuhan Yesus adalah sumber harta, hikmat, dan pengetahuan. Ini menjadi ayat hafalan kita. Kolose 2 ayat 3. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Belajar dari kisah Salomo ini, kita mau belajar meminta hikmat dari Tuhan. Kita perlu meminta hikmat dengan cara penuh kerendahan hati, memuji keagungan Tuhan, percaya atas pemeliharaan Tuhan, berserah dan bergantung kepada Tuhan, mau mendoakan orang lain, doa untuk menjadi berkat bagi orang lain, dan mengampuni orang lain. Hikmat Allah yang sejati dan sempurna adalah di dalam Kristus. Kristus telah menyelamatkan manusia melalui pengorbanannya di kayu salib. Dia telah mati untuk memberikan kehidupan, rela dihina untuk memberikan kemuliaan, taat kepada Bapa untuk menyelamatkan kita yang tidak taat. Dia telah menang atas iblis dan maut. Inilah yang dilakukan Tuhan Yesus di kayu salib. Hikmat sejati adalah hikmat yang diberikan Kristus bagi gerejanya. Hikmat yang membuat kita memahami jalan keselamatan Allah, memberikan pengertian akan kasih Allah, dan memberikan alasan untuk hidup sesuai firman Tuhan untuk menyenangkan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon hikmat-Mu agar kami semakin memahami kasih Tuhan dan hidup sesuai teladan Kristus. Pimpin kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus.
Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. I stand alone on the word of God, the